Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran di rumah kali ini, Pak Guru pandu dari rumah, mari kita membahas lanjutan materi kita, yaitu pada kesempatan ini kita akan bahas tentang tata surya. Anak-anak sudah tahu, di SD sudah dapat juga tentang tata surya. Sekarang tinggal kita memperdalam saja. Nah, untuk mempelajari tata surya ini, mari kita memulainya dengan menonton video tentang tata surya. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, anak-anak, mari kita bersama-sama menonton video tentang tata surya berikut ini. Ya, kita cari video tata suryanya, telusuri. Nah, kita cari, Ctrl V, ulang dulu. Ya, ini videonya sudah ketemu. Klik alam semesta dan tata surya. Di alam semesta ini terdapat triliunan bintang yang tersebar luas di ruang angkasa. Bila kita melihat ke langit pada malam hari yang cerah dan tak berawan, taburan bintang-bintang ini tampak jelas dengan pancaran sinarnya yang berkerlapan. Bintang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama star. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang-bintang ini menghasilkan cahaya sendiri. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Merupakan bintang yang terdekat dengan bumi, berjarak sekitar 149.680.000 km dari bumi. Bila dilihat dengan mata telanjang, ukuran matahari seakan-akan tampak lebih besar dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang ada di langit. Sebenarnya tidaklah demikian. Ukurannya yang tampak lebih besar dikarenakan jaraknya yang jauh lebih dekat dengan bumi dibandingkan bintang-bintang lainnya. Banyak sekali bintang-bintang yang ukurannya lebih besar dari matahari, namun tampak lebih kecil dilihat dari bumi, karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi. Menurut ilmu astronomi, bintang-bintang yang tersebar di alam semesta ini umumnya memiliki massa sebesar 0,08 hingga 200 kali massa matahari. Triliunan bintang yang tersebar di alam semesta ini umumnya terkumpul atau berada pada galaksi tertentu. Dalam bahasa Inggris, istilah galaksi dikenal dengan nama galaxy. Galaksi adalah kumpulan bintang-bintang, gas, dan debu kosmik medium antar bintang, serta materi atau benda lainnya, yang kesemuanya secara bersama-sama membentuk sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi. Istilah galaksi berasal dari bahasa Yunani, yaitu galaxias. Di alam semesta ini
terdapat berbagai tipe galaksi, mulai dari galaksi kecil atau yang biasa disebut dengan galaksi kerdil yang berisi sekitar 10 juta bintang, hingga galaksi raksasa yang berisi 1 triliun bintang. Bintang-bintang pada suatu galaksi semuanya mengorbit pada pusat galaksi atau berputar mengelilingi pusat galaksi. Yang Anda saksikan di layar Anda kali ini adalah tebaran miliaran galaksi di alam semesta. Dari jarak yang sangat jauh, galaksi-galaksi ini tampak berwujud seperti berkas-berkas berbentuk titik, bongkahan-bongkahan, goresan-goresan tipis ataupun tebal dengan berbagai macam bentuk. Semua berkas, baik yang berbentuk titik, bongkahan-bongkahan, maupun goresan-goresan tersebut, semuanya adalah galaksi. Di dalam sebuah galaksi, baik yang berwujud seperti titik, bongkahan, atau goresan tersebut, terkandung jutaan hingga miliaran bintang. Bahkan galaksi yang berukuran besar mengandung hingga 1 triliun bintang. Di alam semesta ini diperkirakan terdapat lebih dari 100 miliar galaksi. Sebagian besar galaksi berdiameter 1000 hingga 100.000 persek. 1% kurang lebih setara dengan 3 kali 10 pangkat 16 meter. Istilah persek biasanya disingkat dengan notasi PC. Persek adalah satuan panjang yang dipakai dalam astronomi. Satuan ini merupakan singkatan dari Perox of one Earth Second. Antara galaksi satu dengan lainnya berjarak hingga jutaan persek yang terukur dalam satuan mega persek. Ruang antar galaksi berisi gas yang memiliki kerapatan massa kurang dari 1 atom per meter kubik. Sebagian besar galaksi diorganisasikan ke dalam sebuah himpunan yang disebut klaster, yang untuk kemudian membentuk himpunan yang lebih besar yang disebut super cluster. Struktur yang lebih besar ini dikelilingi oleh ruang hampa di dalam alam semesta. Berikut ini disajikan wujud beberapa galaksi apabila dilihat dari jarak yang lebih dekat. Galaksi-galaksi yang dari kejauhan tampak seperti berkas titik, garis, atau bongkahan memiliki wujud-wujud yang beragam apabila dilihat dari jarak yang lebih dekat. Pada dasarnya, galaksi-galaksi tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 jenis utama, yaitu galaksi spiral, galaksi eliptik, dan galaksi irregular atau galaksi tak beraturan. Selain itu, terdapat pula galaksi lentikular. Galaksi spiral, seperti yang terlihat pada layar Anda, adalah galaksi yang bentuknya seperti piringan yang terdiri dari bintang-bintang dan materi antar bintang yang berotasi. Bagian tengah galaksi atau bagian pusatnya tampak menggembung. Galaksi lentikular merupakan bentuk pertengahan antara galaksi eliptik dan galaksi spiral. Yang terlihat pada layar Anda kali ini adalah bagian tepi galaksi spiral. Bagian tepi ini terisi bintang-bintang yang berumur lebih muda. Pada sebuah galaksi, selain terdiri dari bintang-bintang, gas, dan debu kosmik, kemungkinan juga terdiri dari substansi hipotesis yang disebut dengan nama materi gelap,
yang dalam bahasa Inggris disebut black hole. Meskipun belum difahami secara menyeluruh, materi gelap tersebut terlihat menyusun sekitar 90% dari massa sebagian besar galaksi. Data pengamatan menunjukkan bahwa lubang hitam supermasif kemungkinan terdapat pada pusat dari sebagian besar atau mungkin semua galaksi yang ada di alam semesta. Lubang hitam adalah sebuah pemusatan massa yang cukup besar sehingga menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar. Gaya gravitasi yang sangat besar ini mencegah apapun dapat lolos darinya kecuali melalui perilaku terowongan kuantum. Medan gravitasi ini sangat kuat. Tak ada satupun, termasuk radiasi elektromagnetik, yang dapat lolos dari gravitasinya. Bahkan, cahaya hanya dapat masuk tetapi tidak dapat keluar atau melewatinya. Istilah lubang hitam telah tersebar luas. Meskipun ia tidak menunjuk ke sebuah lubang dalam arti biasa, tetapi merupakan sebuah wilayah di angkasa di mana semuanya yang dapat masuk ke dalamnya tidak akan dapat kembali. Secara teoritis, lubang hitam ini dapat memiliki ukuran apapun, dari mikroskopik hingga ke ukuran alam raya yang dapat diamati. Yang terlihat pada layar Anda kali ini adalah galaksi spiral. Yang terlihat pada layar Anda kali ini adalah bagian tepi galaksi spiral. Bagian tepi ini terisi bintang-bintang yang berumur lebih muda. Galaksi spiral, seperti yang terlihat pada layar Anda, adalah galaksi yang bentuknya seperti piringan yang terdiri dari bintang-bintang dan materi antar bintang yang berotasi. Bagian tengah galaksi atau bagian pusatnya tampak menggembung. Pada bagian tengah yang menggembung ini terdiri dari bintang-bintang tua. Galaksi seperti ini umumnya memiliki lengan spiral yang menjulur dan bermula dari bagian tengah atau menjulur dari bagian pusat galaksi. Pada bagian tepi galaksi umumnya terisi oleh bintang-bintang yang berumur lebih muda. Berikut ini akan disajikan contoh beberapa galaksi dari sekian banyak galaksi yang telah dikenal sejak lama. Beberapa contoh galaksi tersebut antara lain galaksi NGC 1300, galaksi NGC 5866, galaksi NGC 4414, galaksi Andromeda, dan galaksi Bima Sakti. NGC merupakan kependekan dari New General Catalog. Apa yang Anda saksikan di layar Anda kali ini adalah salah satu galaksi yang telah diketahui sejak lama oleh manusia di bumi. Galaksi ini dikenal dengan nama Galaksi NGC 1300. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa NGC merupakan kependekan dari New General Catalog. Galaksi NGC 1300 adalah galaksi berbentuk spiral berbatang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan nama Bar Spiral Galaxy. Galaksi ini berjarak 61 juta tahun cahaya dari bumi. 1 tahun cahaya kurang lebih sama dengan 1 triliun kilometer. Dengan demikian,
Jarak galaksi ini dari bumi kurang lebih 1 juta triliun kilometer, atau kalau dituliskan dalam bentuk angka pembulatan kurang lebih 61 kali 10 pangkat 18 kilometer. Panjang galaksi NGC 1300 sekitar 110.000 tahun cahaya, atau kurang lebih 11 kali 10 pangkat 16 kilometer. Ukuran galaksi ini sedikit lebih besar dibandingkan galaksi Bima Sakti tempat kita berada. Galaksi NGC 1300 ditemukan pada tahun 1835 oleh John Frederick William Herschel. Sekarang yang tampil di layar Anda adalah galaksi NGC 5866. Galaksi ini disebut juga dengan nama Spindle Galaxy atau Messier 102. Galaksi NGC 5866 adalah galaksi berbentuk spiral, merupakan salah satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang berbentuk spiral. Galaksi NGC 5866 berjarak sekitar 50 juta tahun cahaya dari bumi, atau kalau dituliskan dalam bentuk angka pembulatan, jaraknya kurang lebih 5 kali 10 pangkat 19 km dari bumi. Galaksi ini kemungkinan ditemukan oleh Charles Messier pada tahun 1781 dan secara terpisah juga ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1788. Kini di layar Anda disajikan galaksi NGC 4414. Galaksi NGC 4414 juga merupakan galaksi berbentuk spiral yang letaknya kurang lebih sejauh 62 juta tahun cahaya dari bumi, atau kalau dituliskan dalam bentuk angka pembulatan kurang lebih berjarak 62 kali 10 pangkat 18 km dari bumi. Galaksi ini berhasil difoto pada tahun 1885 dan kemudian difoto kembali pada tahun 1999 oleh teleskop ruang angkasa bernama Hubble. Saat ini yang Anda saksikan adalah galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda juga dikenal dengan nama lain Messier 31 atau M31 atau NGC 224. Galaksi Andromeda dapat dilihat dengan mata telanjang pada saat malam hari, yaitu pada saat langit cerah tanpa bulan dan tanpa polusi cahaya. Struktur galaksi ini mirip dengan galaksi Bima Sakti, yaitu berbentuk spiral. Letak galaksi Andromeda sejauh kurang lebih 2,5 juta tahun cahaya dari bumi, atau kalau dituliskan dalam bentuk angka pembulatan sekitar 2,5 kali 10 pangkat 18 km dari bumi. Keberadaannya di langit terletak di belahan langit utara. Dengan mata telanjang, galaksi ini tampak seperti kabut tipis, kecil di langit utara. Galaksi Andromeda berisi sekitar 1 triliun bintang. Galaksi ini sekarang sedang bergerak mendekati galaksi Bima Sakti, yaitu galaksi tempat kita berada, dengan kecepatan sekitar 300 km per detik. Yang Anda saksikan kali ini adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Milky Way, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Via Lactea. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi spiral berukuran besar
berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya atau sekitar 9,5 kali 10 pangkat 17 km dengan ketebalan 1000 tahun cahaya atau sekitar 9,5 kali 10 pangkat 15 km memiliki massa sekitar 1 triliun kali massa matahari. Galaksi ini berisi 200 hingga 400 miliar bintang. Galaksi Bima Sakti yang berbentuk spiral ini diperkirakan memiliki 4 spiral utama dan 2 spiral yang lebih kecil yang semuanya bermula dari tengah-tengah galaksi. Spiral-spiral tersebut diberi nama lengan Norma, lengan Scutum-Crux, lengan Sagittarius, lengan Orion atau lengan lokal, lengan Perseus, dan lengan Cygnus atau lengan luar. Di dalam galaksi Bima Sakti ini terdapat sistem tata surya yang di dalamnya terdapat matahari dan planet-planet termasuk planet bumi tempat kita tinggal saat ini. Sebenarnya, matahari adalah salah satu bintang yang terdapat pada galaksi Bima Sakti. Jarak antara matahari dengan pusat galaksi diperkirakan 27.700 tahun cahaya. Di bagian tengah galaksi Bima Sakti diduga terdapat lubang hitam supermasif yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama black hole. Berikut ini disajikan tampilan galaksi Bima Sakti dalam bentuk 3 dimensi dan posisi atau lokasi keberadaan matahari pada galaksi Bima Sakti. Tanda anak panah yang terlihat pada layar Anda menunjukkan posisi matahari pada galaksi Bima Sakti. Tampak bahwa tata surya kita ini, yaitu matahari bersama planet-planetnya, termasuk planet bumi, selalu bergerak atau mengorbit mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Tata surya kita ini memerlukan waktu 225 hingga 250 juta tahun untuk satu kali mengelilingi pusat galaksi. Hingga saat ini, diduga tata surya kita telah 20 hingga 25 kali mengelilingi pusat galaksi sejak terbentuknya galaksi Bima Sakti ini. Kecepatan tata surya mengelilingi pusat galaksi melalui orbitnya sekitar 217 km per detik. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan.
Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari. Sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet Bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat ke-6 dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat ketujuh dengan matahari. Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari, berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet ini mempunyai 11 satelit. Keempat, benda-benda langit yang lain. Benda-benda langit yang lain itu seperti asteroid, komet, meteorit, dan satelit. Asteroid adalah benda langit berupa gumpalan batu besar menyerupai planet. Terdapat sekitar 5.000 asteroid di tata surya. Permukaan asteroid penuh dengan kawah. Asteroid terbesar adalah Ceres dengan diameter 785 km. Asteroid yang lain adalah Dallas,
Vesta, dan lainnya. Komet adalah bintang berekor yang bercahaya karena memantulkan sinar matahari. Komet berputar mengelilingi matahari. Komet terbentuk dari debu, es, dan gas yang membeku. Komet yang paling terkenal adalah Komet Halley. Komet Halley mempunyai periode revolusi 76 tahun sekali. Meteorit adalah kumpulan batu kecil yang mengapung di angkasa. Meteorit ini sering disebut dengan bintang jatuh karena sering terlihat sebagai cahaya yang jatuh. Meteorit jatuh ke bumi karena tertarik oleh gravitasi bumi. Meteorit tampak bercahaya karena terbakar oleh tekanan ram dan gesekan atmosfer. Meteorit yang jatuh dan terbakar dinamakan meteor. Satelit adalah benda yang mengorbit planet dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit ada dua macam, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam contohnya bulan yang mengorbit planet bumi, dan Deimos yang mengorbit planet Mars. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk suatu tujuan. Contohnya satelit buatan adalah satelit Palapa dibuat oleh Indonesia untuk keperluan komunikasi. Rotasi dan revolusi serta gerhana matahari dan bulan. Apa itu rotasi dan revolusi? Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Sedangkan revolusi adalah perputaran benda langit mengelilingi matahari. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi yaitu gerakan berputar bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau melawan arah jarum jam. Masa rotasi bumi yaitu 24 jam. Revolusi bumi yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari. Masa revolusi bumi yaitu 1 tahun atau 365 lebih seperempat hari. Tahukah kalian rotasi dan revolusi bumi mempengaruhi kehidupan di bumi? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pengaruh rotasi bumi. Adanya pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan percepatan gravitasi, dan perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Pengaruh revolusi bumi. Adanya pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, dan gerak semu tahunan matahari. Rotasi dan revolusi bulan. Pernahkah kalian mengamati bulan pada malam hari? Terkadang bulan berbentuk sabit, terkadang bulan berbentuk separuh, dan terkadang bulan berbentuk utuh. Tahukah kalian penyebabnya? Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, berputar pada porosnya atau rotasi. Yang kedua, revolusi terhadap bumi. Dan yang ketiga, revolusi terhadap matahari bersama bumi. Bulan dapat bersinar karena mendapat pantulan cahaya dari matahari.
Bagian bulan yang tampak dari bumi adalah bagian permukaan bulan yang mendapat pantulan sinar matahari. Saat bulan berevolusi, bagian bulan yang terkena pantulan cahaya matahari berubah-ubah. Itulah alasan kenapa bentuk bulan jika dilihat dari bumi selalu berubah. Fase-fase perubahan bentuk bulan. Bulan baru. Posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang gelap menghadap ke bumi sehingga bulan tidak tampak. Bulan sabit. Bulan yang berbentuk sabit terlihat di langit barat sesudah matahari tenggelam. Sabitnya menjadi semakin lebar hari demi hari hingga menjadi bulan separuh. Bulan separuh. Separuh permukaan bulan menghadap bumi dan hanya setengahnya yang terkena sinar matahari. Bulan hanya terlihat separuh saja. Bulan purnama. Pada posisi ini, bumi berada di antara bulan dan matahari. Seluruh sisi bulan yang terkena cahaya matahari akan terlihat. Inilah fase bulan purnama. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat bulan purnama, ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan berada pada umbra bumi. Kemudian gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada pada penumbra bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat siang hari, ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila bumi memasuki umbra bulan. Terjadi pada sebagian daerah di permukaan bumi dan paling lama 6-7 menit. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana matahari total. Sebagian daerah di permukaan bumi masuk ke penumbra bulan. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Terjadi ketika ukuran bulan lebih kecil dari matahari karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Ya baiklah anak, setelah menonton video ini, videonya cukup menarik sekali. Mudah-mudahan dengan menonton video ini, wawasan anak tentang tata surya menjadi lebih luas. Anak-anak bisa memahami bagaimana sebenarnya alam yang kita tempati ini beredar dan berada di dalam tata surya. Nah, untuk lebih memperluas wawasan anak yang lebih detail juga, anak-anak silahkan baca buku paket maupun buku-buku yang lain sehingga pengetahuan anak tentang tata surya menjadi lebih lengkap. Dan terakhir tentunya di dalam pembelajaran ini kita mengevaluasi diri, anak-anak mengerjakan tugas di rumah, tentu tugas yang Pak berikan nanti yang ada di LKS. Nanti Pak akan sampaikan tugas-tugasnya. Dengan demikian pembelajaran kali ini Pak tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.